Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat Ustazah? Yuk bersama-sama kita ucapkan Alhamdulillah, Al-Quran, Akhlak, Prestasi, Allahu Akbar. Anak-anak Ustazah bertemu lagi dengan Ustazah Nur. Di sini Ustazah akan menerangkan tentang pelajaran matematika. Silakan anak-anak Ustazah ambil buku matematika 3A. Sekarang kita akan belajar tentang menentukan letak bilangan pada garis bilangan. Nah, setiap ada pelajaran pasti ada tujuannya. Di sini ada dua tujuan pembelajaran kita. Yang pertama adalah anak Ustazah dapat menentukan letak bilangan dalam sebuah garis bilangan. Dan yang kedua adalah meyakini bahwa Allah itu Maha Esa. Apakah ada hubungannya meyakini bahwa Allah Maha Esa dengan pelajaran kita garis bilangan? Ada. Nanti Ustazah akan terangkan. Nah, sekarang anak Ustazah, silakan buka bukunya halaman 4. Bersama-sama kita baca. Yang pertama, 299. Yang kedua, 300. Yang ketiga, 415. Yang keempat, 515. Sekarang anak Ustazah silakan melanjutkannya dan kemudian tuliskan di buku matematika. Mari kita buka bukunya halaman 5. Bersama-sama kita baca. Di dalam kitab Al-Quran, dalam surat Al-Ikhlas, anak Ustazah pasti sudah tahu surat Al-Ikhlas itu. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu Esa. Ada kata Esa. Esa itu artinya satu. Bahwa kita harus meyakini bahwa Allah itu adalah satu, yaitu Esa. Dan yang kedua, dalam surah Al-Isra, lihat artinya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bilangan 2. Dan kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, kamu pasti akan berbuat kerusakan di bumi ini 2 kali dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Lihat, ada kata 2 kali. Selanjutnya, dan di ayat lain Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bilangan 3. Tetapi jika tidak mendapatkannya maka dia wajib berpuasa dalam musim haji 7 setelah kamu kembali. Itu seluruhnya 10 hari dan seterusnya. Surat yang tadi itu bisa kita simpulkan, ternyata dalam Al-Quran sudah ada bilangan dari yang terkecil sampai bilangan yang terbesar. Anak-anak Ustazah pasti yakin antum sudah tahu mana angka yang kecil, mana angka yang besar. Selanjutnya, lihatlah latihan 1 dan latihan 2 halaman 7. Tapi sebelumnya, Ustazah akan membuatkan sebuah garis bilangan. Kita mulai dari angka 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Bila kita ingin membuat garis bilangan dengan puluhan, kita buatkan dari angka 20, 21, 22, 23, 24, dan selanjutnya. Bagaimana dengan bilangan 100? Apakah bisa Ustazah? Pasti bisa. Buatkan garis bilangan, maka tuliskan angka 100, 101, 102, 103, dan selanjutnya. Bahkan bisa juga dengan ribuan. Kita ke angka ribuan. Kita mulai dari angka 1000, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, dan selanjutnya. Nah, anak-anak Ustazah, sekarang jika antum memang sudah paham, silahkan dilanjutkan latihannya, latihan 1 dan latihan 2. Nah, Ustazah yakin anak-anak Ustazah sudah paham tentang garis bilangan. Mudah bukan? Nah, anak Ustazah, selesai mengerjakan tugas, mintalah bantuan ayah bunda untuk mengkoreksi tugasmu. Kemudian, mengucapkan terima kasih kepada ayah bunda karena sudah membantu antum belajar di rumah.
Nah, kesimpulan pelajaran kita hari ini adalah dengan melihat garis bilangan. Semakin ke kanan angkanya, maka bilangannya semakin besar. Ingat, semakin ke kanan bilangannya, maka angkanya semakin besar. Baiklah anak-anak ustazah, sampai di sini pelajaran kita. Jumpa esok hari dengan pembelajaran kita mengurutkan dan membandingkan dua bilangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat berada di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat ustazah? Alhamdulillah, Al-Quran, akhlak, prestasi, Allahu Akbar. Nah anak-anak ustazah, hari ini kita akan belajar matematika. Mari kita belajar dengan gembira. Anak-anak ustazah, hari ini kita akan memasuki pelajaran 2 yang temanya adalah mengurutkan dan membandingkan dua bilangan. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, anak ustazah dapat membandingkan dua bilangan bulat positif. Kemudian, pembelajaran kedua, anak ustazah berperilaku mengutamakan sholat berjamaah. Nah, dalam Al-Quran, surat Al-Fatir ayat 1 dijelaskan dalam Al-Quran yang artinya, segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan, yang mempunyai sayap masing-masing. Ada yang 2, 3, dan 4. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Bisa kita perhatikan bahwa malaikat-malaikat Allah mempunyai sayap yang jumlahnya berbeda-beda. Ada yang 2, ada yang 3, dan ada yang 4. Jika kita buatkan dalam bilangan atau dalam garis bilangan, maka jumlahnya seperti ini. Bilangan 2, bilangan 3, dan bilangan 4. Nah, garis bilangan ini sudah kita pelajari kemarin. Ustazah yakin anak-anak ustazah sudah paham. Sebelah kiri angka yang lebih kecil, kemudian sebelah kanan angkanya adalah angka yang paling besar. Baiklah anak-anak ustazah, ustazah yakin anak-anak ustazah masih ingat tentang lambang dari, lebih kecil dari, lebih besar dari, dan sama dengan. Perhatikan lambang berikut ini. Ya, ustazah yakin antum sudah paham mana lambang lebih kecil dari, mana lambang lebih besar dari, dan juga sama dengan. Perhatikan contoh berikut ini. Angka 2 lebih kecil dari angka 3. Angka 3 lebih besar dari angka 2. Angka 3 nilainya sama dengan 3. Nah, mari kita perhatikan contoh soal berikut ini. Angka 100 lebih kecil dari angka 102. Angka 108 lebih besar dari angka 105. 105 nilainya sama dengan 105. Angka 120 lebih kecil dari angka 130. Angka 150 lebih besar dari angka 145. 110 nilainya sama dengan 110. Nah, di sini ustazah akan memberikan trik untuk mengerjakan soal agar lebih mudah.
Perhatikan angka berikut ini. Angka sebelah kiri ada angka 250, kemudian angka 300 di sebelah kanan. Perhatikan mulut buaya. Mulut buaya akan condong kepada angka yang lebih besar. Maka berilah tanda seperti miripnya mulut buaya. Selanjutnya adalah angka 500, kemudian angka 450. Mari kita bandingkan manakah angka yang lebih besar. Angka 500 lebih besar daripada angka 450. Perhatikan mulut buaya. Saya sudah sampaikan tadi bahwa mulut buaya lebih condong kepada angka yang lebih besar. Nah, catatannya adalah mulut buaya akan terbuka saat melihat angka yang paling besar. Ingat itu ya anak-anak ustazah. Nah, sama nggak jawabannya? Sama nggak lambangnya seperti mulut buaya? Mudah bukan? Nah, kemudian contoh soal berikutnya. Nah, jika anak-anak ustazah menemukan soal seperti ini, maka sebaiknya anak-anak ustazah membuat penjumlahan dengan cara bersusun ke bawah. 100 ditambah 50. Ya, kita buat penjumlahan dengan susun ke bawah. Jumlahnya adalah 150. 100 ditambah 100 sama dengan 200. Ingat, mulut buaya lebih condong kepada angka yang lebih besar. Mulut buaya akan terbuka saat melihat angka yang lebih besar. Sama nggak jawabannya? Yang artinya 150 lebih kecil daripada angka 200. Baiklah anak-anak ustazah, ustazah yakin anak-anak ustazah tidak sabar lagi ingin mengerjakan latihan yang ada di buku. Mari kita kerjakan latihan 1 dan latihan 2 halaman 12. Sesudah selesai, silakan anak ustazah mengucapkan terima kasih kepada ayah bunda yang sudah membantu antum belajar di rumah. Kemudian, sampai jumpa pada pembelajaran kita minggu depan, yaitu menentukan sebuah bilangan yang terletak di antara dua bilangan. Oke, karakter yang kita harapkan dari pembelajaran ini adalah di sini ada hadis yang disampaikan oleh Abu Daud dan Nasai, yaitu sesungguhnya salat seorang lelaki bersama satu orang lelaki lebih baik daripada salat sendirian. Salatnya bersama dua orang lelaki lebih baik daripada salat bersama seorang lelaki. Makin banyak itu, makin dicintai Allah. Artinya adalah Allah itu sangat mencintai hamba-hambanya yang melakukan sholat berjamaah, karena nilai sholat berjamaah jauh lebih banyak daripada sholat sendiri. Untuk itu, mari kita sholat berjamaah dengan ayah bunda di rumah ataupun di masjid. Baik anak-anak ustazah, sampai di sini pelajaran kita. Ustazah ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat berada di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah? Alhamdulillah, Al-Quran, akhlak, prestasi, Allahu Akbar. Nah anak-anak ustazah, bertemu lagi dengan Ustazah Nur. Hari ini kita akan belajar matematika. Silahkan anak-anak ustazah ambil buku matematika 3A.
Nah, anak-anak ustazah, hari ini kita masuk pembelajaran 3 ya nak. Karena minggu kemarin kita sudah belajar pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Materi hari ini adalah menentukan sebuah bilangan yang terletak di antara dua bilangan. Tujuan yang harus kita capai hari ini adalah yang pertama, anak-anak ustazah dapat menentukan letak sebuah bilangan di antara dua buah bilangan. Kemudian tujuan yang kedua adalah ustazah berharap anak-anak ustazah berperilaku respek terhadap orang lain melalui perlakuan adil sesuai dengan posisi seharusnya. Nah, anak ustazah, perhatikan dua gambar berikut ini. Yang baju biru itu adalah Umar, kemudian yang baju hijau adalah Hasan. Sekarang kita ingin membantu Ali. Bersama-sama kita baca ya nak. Hai teman-teman, nama saya Ali. Yang bermain bola itu temanku. Baju hijau adalah Hasan. Dan baju biru adalah Umar. Saya bingung nih teman. Mereka mengajakku bermain. Tapi saya tidak tahu harus memakai baju nomor berapa. Saya bingung teman, karena mereka sudah memiliki baju yang ada angkanya. Saya mendapatkan baju dengan nomor punggung sebelum Umar dan sesudah Hasan. Berapakah nomor yang kudapatkan? Saya tahu caranya. Kita harus menggunakan garis bilangan. Apa itu garis bilangan? Garis bilangan adalah gambar garis lurus di mana setiap titiknya mewakilkan sebuah bilangan atau angka. Mau tahu cara membuatnya? Pertama, kamu buat terlebih dahulu sebuah garis lurus dan buat titik yang berjarak seperti gambar di bawah ini. Nah, sesudah dibuat garis lurusnya, kemudian berilah angka pada setiap garisnya. Angka yang terkecil letakkan pada bagian sebelah kiri dan angka ke kanan angka yang paling besar. Selanjutnya, nah sekarang ayo kita kerjakan bersama masalah yang ditemukan Ali. Nomor berapakah baju yang harus dipakai Ali? Ayo kita lihat. Sekarang kita urutkan angka berapakah setelah 34? Ya, benar, itu adalah angka 35. Sekarang Ali sudah tahu nomor berapa yang harus dipakainya. Perhatikan contoh berikut ini. Bilangan yang terletak di antara 124 dan 126 adalah, tolong bantu ustazah, berapakah angka yang terletak di antara 124 dan 126? Nah, angkanya adalah 125. Selanjutnya, nomor rumah Fatimah adalah 501. Nomor rumah Asma adalah 503. Rumah Aisyah terletak di antara rumah Fatimah dan rumah Asma. Berapakah nomor rumah Aisyah? Mari perhatikan gambar berikut ini. Nah, anak-anak ustazah, lihat rumah Fatimah. Nomornya 501. Kemudian rumah Asma 503. Tolong bantu ustazah, berapakah rumah nomor Aisyah? Nomor rumah Aisyah? Ya, benar. Nomor rumah Aisyah adalah 502. Sangat mudah bukan?
Nah, anak ustazah, tujuan pembelajaran kita yang kedua adalah ustazah mengambil dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 58 yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah maha mendengar lagi maha melihat. Anak ustazah harus garis bawahi di sini ada dua kata yang harus kita amalkan, yaitu ada kata amanah dan juga ada kata adil. Ustazah yakin antum sudah paham apa itu amanah. Nah, untuk pembelajaran ini adalah anak ustazah harus bersikap adil kepada siapapun itu. Ya, baik itu sama teman ataupun saudara. Alhamdulillah, sekarang antum sudah paham menentukan sebuah bilangan yang terletak di antara dua bilangan. Nah, sekarang saatnya antum berlatih mengerjakan soal yang ada di buku Matematika 3A, latihan 1 halaman 14 dan latihan 2 halaman 15. Selamat mengerjakan ananda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah? Alhamdulillah, Al-Quran, akhlak, prestasi, Allahu Akbar. Baiklah anak-anak ustazah, semoga hari ini antum belajar dengan semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Anak ustazah, hari ini kita belajar matematika. Silahkan anak ustazah ambil buku Matematika 3A. Nah, hari ini kita masuk pembelajaran 4, yaitu menentukan pola pada barisan bilangan. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, anak-anak ustazah dapat menentukan pola dari sebuah barisan bilangan. Kemudian yang kedua, anak-anak ustazah dapat menentukan pola bilangan berbentuk geometri. Kemudian yang ketiga, anak-anak ustazah bisa memiliki atau terbiasa berperilaku respek terhadap peraturan agama maupun masyarakat. Nah, hari ini kita akan membahas 3 tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, menentukan pola pada barisan bilangan. Jenis-jenis barisan bilangan. Nah, barisan bilangan ini terbagi 3. Yang pertama, bilangan asli. Yang kedua, bilangan ganjil. Yang ketiga, bilangan genap. Apa itu barisan bilangan asli? Barisan bilangan asli adalah dimulai dari bilangan 1, kemudian 2, lalu 3, 4, 5, 6, dan setelah 6 berapa? Ayo kita lanjutkan. Ya, 7, tepat sekali. Setelah itu 8, 9, 10, dan seterusnya. Mudah ya nak ya? Ingat ya, bilangan asli yaitu dimulai dari bilangan 1, 2, 3, dan selanjutnya. Nah sekarang, apa itu barisan bilangan ganjil? Barisan bilangan ganjil adalah barisan bilangan yang berbentuk dari bilangan-bilangan ganjil. Apa itu bilangan ganjil? Bilangan ganjil adalah bilangan yang tidak bisa habis jika dibagi dengan 2. Contohnya 1, 3, 5, 7, 9, 11, dan seterusnya. Yang ketiga, apa itu barisan bilangan genap? Barisan bilangan genap merupakan barisan bilangan yang tercipta dari bilangan-bilangan genap. Bilangan genap
merupakan bilangan asli yang habis dibagi 2 ataupun kelipatannya. Pola bilangan genap merupakan 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan selanjutnya. Barisan bilangan. Perhatikan anak ustazah, jika kita simpulkan barisan bilangan asli, barisan bilangan ganjil, barisan bilangan genap. Lihat angkanya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 adalah barisan bilangan asli. 1, 3, 5, 7, 9, 11 adalah barisan bilangan ganjil. 2, 4, 6, 8, 10, 12 adalah barisan bilangan genap. Nah, deretan-deretan bilangan yang mempunyai pola tersebut disebut dengan barisan bilangan. Letak atau urutan bilangan pada barisan bilangan disebut dengan suku barisan. Apa itu suku barisan? Nanti ustazah akan jelaskan. Perhatikan, letak ke-1 disebut suku ke-1, letak kedua disebut suku kedua, letak ketiga disebut suku ketiga, dan seterusnya. Perhatikan, 1, 2, 3, 4 yang ada di papan tulis adalah barisan bilangan asli. Angka 1 disebut dengan suku ke-1, angka 2 disebut dengan suku kedua, angka 3 disebut dengan suku ketiga, angka 4 disebut dengan suku keempat. Jika ada angka 5 di sebelahnya, maka disebut dengan suku kelima. Nah, sekarang kita menentukan pola pada barisan bilangan. Perhatikan contoh berikut ini. Contoh pola pada barisan bilangan asli. Suku pertama angka 1. Perhatikan anak ustazah, suku pertama angka 1. Jika ditambah 1 sama dengan suku kedua yang nilainya 2. Suku kedua angka 2. Jika ditambah 1 sama dengan suku ketiga yang nilainya 3. Dan begitu selanjutnya. Selanjutnya, kita akan mempelajari contoh pola pada barisan bilangan ganjil. Suku pertama, angka 1, ditambah 2 sama dengan suku kedua yang nilainya 3. Suku kedua ditambah 2 sama dengan suku ketiga yang nilainya 5. Dan begitu selanjutnya. Sekarang, perhatikan contoh pada barisan bilangan genap. Ya, bilangan genap. Suku pertama, angka 2, jika ditambah 2 sama dengan suku kedua yang nilainya 4. Suku kedua, angka 4, jika ditambah 2 sama dengan suku ketiga yang nilainya 6. Perlu diingat anak-anak ustazah, bilangan genap adalah bilangan yang habis dibagi 2. Contohnya, 2 bagi 2 sama dengan 1, 4 dibagi 2 sama dengan 2, 6 dibagi 2 sama dengan 3, dan begitu selanjutnya. Nah, sekarang kita akan memahami pola bentuk geometri. Nah, pola bentuk geometri ini di sini kita akan mempelajari 2. Yang pertama, pola bilangan persegi. Yang pertama, pola bilangan persegi. Yang kedua, pola bilangan segitiga. Contoh pola geometri persegi. Suku pertama, nilainya 1, mempunyai 1 titik. Suku kedua, nilainya 4, mempunyai 4 titik. Suku ketiga, nilainya 9, mempunyai 9 titik. Dan seterusnya. Pola geometri persegi terbentuk dari titik yang membentuk persegi. Perhatikan, barisan bilangan persegi adalah 1, 4, 9, 16, 25. Maka polanya adalah suku ke-1 adalah 1 kali 1 sama dengan 1. Suku kedua
adalah 2 kali 2 sama dengan 4. Suku ketiga adalah 3 kali 3, 9. Suku keempat adalah 4. 4 kali 4, 16 dan selanjutnya. Dan yang terakhir adalah contoh pola geometri segitiga. Perhatikan titik yang membentuk segitiga. Suku pertama nilainya 1, mempunyai 1 titik. Suku kedua nilainya 3, mempunyai 3 titik. Suku ketiga nilainya 6, mempunyai 6 titik. Suku keempat nilainya 10, mempunyai 10 titik. Pola geometri segitiga terbentuk dari titik yang membentuk segitiga. Nah, kalau diperhatikan bilangannya seperti ini. 1, 3, 6, 10, dan selanjutnya. Baiklah anak-anak ustazah, inilah penjelasan ustazah. Mudah-mudahan anak-anak ustazah bisa memahaminya. Anak-anak ustazah, penutup dari pembelajaran kita ini adalah di sini ustazah kutip ayat Al-Qur'an ya, surat Ar-Rahman yang artinya matahari dan bulan beredar menurut perhitungan dan tumbuh-tumbuhan atau bintang-bintang dan pepohonan. Keduanya tunduk kepadanya, dan langit telah ditinggikannya, dan dia ciptakan keseimbangan, agar kamu jangan merusak keseimbangan itu. Artinya adalah Allah sudah memberikan semuanya kepada makhluknya. Tugas kita adalah menjaga apa yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita. Ya, sampai di sini bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.